Halo kakak-kakak dan adik-adik anggota Gerakan Pramuka dimanapun berada. Salam sehat dan salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini izinkan saya untuk menayangkan kembali acara podcast saya bersama Kak Ari Antoni, salah seorang pejabat di Kabupaten Waikanan yang juga salah seorang wakil ketua di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Waikanan, yang kebetulan beliau juga membuat acara podcast. Inti bahasan dalam video ini adalah memaknai pramuka sebagai manusia Pancasila. Pengambilan gambar untuk video podcast ini dilakukan beberapa waktu lalu, sesaat setelah acara pelantikan pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Waikanan oleh Kakwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, Kak Husnunia Halim, yang juga Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Banyak hal saya bicarakan dalam video ini, mulai dari sejarah awal mula Gerakan Kepanduan Dunia oleh Sir Robert Stephenson Smith Lodge Baden Powell of Chilwell sampai Gerakan Pramuka di Indonesia, dan juga makna dari syair lagu himne Satya Dharma Pramuka bahwa pramuka adalah manusia Pancasila. Selamat menyaksikan. Ini betapa pentingnya, maka pramuka harus tahu bahwa dirinya adalah manusia Pancasila, dan karena itu dia harus tahu falsafah Pancasila itu apa. Selamat siang menjelang sore, Kakak Joni Widodo. Selamat siang Kak Ari. Hari ini kami jemput di Stasiun Maluku, luar biasa sekali rombongan dengan Kak Kuarda, Kak Nuni, dan kita rombongan yang hari juga pelantikan tadi. Terima kasih sudah hadir, dan setelah hadir ini menunggu kereta lagi, saya culik dulu untuk berbagi lah. Jadi dengan senang hati Kak Ari. Ini kalau diculik senang hati, saya ikut senang kan ya. Jadi kita coba untuk ikutan podcast ini baru saya bikin di tahun ini untuk berbagi informasi. Kalau dengan pakaian kita seperti ini pas lah kalau kita ngomongin tentang pramuka. Siap. Jadi sebelum nanti kita jelaskan apa sih pramuka itu, terus siapa saja sih yang ikut dalam pramuka, apa sih tujuan pramuka, Kak Joni ini bisa perkenalan dulu lah sama teman-teman podcast, dan terlanjut lah. Kasih Kak udah hadir, semoga berkenan. Ya baik Kak Ari, terima kasih sekali lagi ya. Sebelum saya bicara soal pramuka itu apa dan pramuka itu milik siapa, dan mau kemana sesungguhnya pramuka, saya sebelumnya izin memperkenalkan dulu. Boleh. Kalau nggak kenal tuh nggak sayang gitu. Kalau nggak sayang nggak cinta, makanya perkenalan dulu. Ya, nama saya Joni Widodo, Kak Ari, dan sehari-hari profesi saya saat ini adalah lawyer pengacara. Nah, ini sebenarnya sudah tanda tanya seharusnya bagi para guru. Loh, ini kok lawyer kok jadi berpramuka gitu. Maka ini sudah membantah pertanyaan atau asumsi orang, anggapan orang bahwa pramuka itu hanya miliknya guru. Tidak, lawyer pun juga bisa berpramuka, dan luar biasa. Dengan berpramuka itu akan membuat kita semakin banyak kawan, ya, luas pergaulan kita. Nah, selain sebagai lawyer, saya di pramuka kebetulan saat ini Waka Orgakum di Kuarda Kota Metro. Sementara di Kuartir daerah saya sekretaris bidang 3 organisasi dan hukum. Untuk di kepelatihan saya anggota Korpelatih Pusdiklacap Kota Metro, saya Wawai namanya, dan anggota Korpelatih Pusdiklada Intanpura Kuarda Lampung, dan untuk di nasional saya juga tergabung dalam anggota Korpelatih Pusdiklatnas Chandra Dimuka di Jakarta. Untuk di pembinaan di gugus depan, laboratorium saya ada di SMK Negeri 4 Kota Metro. Jadi saya juga punya laboratorium. Insya Allah dengan adanya laboratorium kita bisa berproses sehingga kita bisa belajar bersama dengan adik-adik, dan apa yang diharapkan oleh orang tua, peserta didik itu sendiri, masyarakat bangsa dan negara, insya Allah setidaknya bisa terjawab dari gugus depan yang saya bina, dan umumnya nanti ya dari kawan-kawan lain yang juga beraktivitas di
gerakan pramuka. Jadi kalau kata Kak Joni tadi, bukan saya lawyer saja pramuka, saya juga perizinan juga pramuka. Jadi sekarang ini pramuka ya kita harus meluas. Pramuka itu luas, pramuka itu milik siapa Iya, saja milik siapa dan semua butuh pramuka. Orang tua butuh pramuka, anak-anak butuh pramuka, masyarakat butuh pramuka, bangsa dan negara butuh pramuka. Luar biasa. Jadi kalau belajar dari kata awal berdirinya lah, kita ngobrol sedikit Kak. Mungkin Kak Joni bisa sampaikan ke teman-teman juga. Ya. Awal berdiri itu seperti apa sih Kak? Pramuka Baik itu? Kak Ari, kalau kita bicara soal pramuka ya di Indonesia ini memang perjalanannya panjang ya. Sejarahnya dimulai sejak Baden Powell masih aktif di dunia militer ya. Jadi ketika kita bicara soal gerakan pramuka, gerakan kepanduan di internasional, di Scout Movement ini pasti tidak bisa melupakan sosok Sir Robert Stephenson Smith Lord Baden Powell of Chilwell. Kita nggak akan bisa melupakan itu. Kalau di tingkat dunia, di Indonesia kita tidak bisa melupakan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dua sosok ini sangat berpengaruh. Dari Inggris dulu, Baden Powell ketika aktif di tentara, dari sinilah semuanya berawal. Beliau belajar, beliau ketemu dengan tentara Inggris yang dia asal Amerika Serikat. Dari yang namanya Frederick Russell Burham, ini beliau belajar tentang bagaimana hidup di alam bebas. Kemudian beliau ketemu dengan guru sekolah minggu yang namanya Sir William. Ini beliau pendiri the founder of Boys Brigade. Dari situ beliau bagaimana belajar untuk kemah bersama anak-anak sekolah minggu. Dari dua sosok ini akhirnya beliau mengajak sekitar 26 pemuda Inggris untuk diajak kemah di Brownsea Island. Kenapa mereka diajak? Ini juga berawal dari keprihatinan Baden Powell pasca kekalahan Inggris dari Perang Boer. Itu kondisi Hippolyt Sosbut-Hankamnya di Inggris ini luar biasa, berpengaruh ke generasi muda. Generasi muda ini suka mabuk-mabukan, generasi muda ini senang tawur, generasi muda terlibat pergaulan bebas, miras ini dan lain-lain. Ini kondisi ini memprihatinkan dan Baden Powell terpanggil, maka dia mengambil sampel, diajaklah 26 pemuda Inggris ini yang masa bodoh, apatis ini itu dan lain, diajak kemah di Brownsea Island. Di sana dilatihkan apa? Di sana bersama-sama young men dengan peserta didiknya itu, dengan anak muda itu diajak bagaimana hidup bergembira, hidup ini harus sehat, belajar hidup mandiri, hidup ini saling bantu, saling tolong ya, pokoknya selalu bersama di dalam suka dan duka. Di sini senang, di sana senang, itulah pramuka. Tapi tetap dalam nilai-nilai yang dalam bingkai silih asah, silih asih dan silih asuh. Nah, dari sini akhirnya Baden Powell sukses memperbaiki mental generasi muda Inggris yang sudah kadung rusak akibat berbagai hal. Akhirnya anak-anak muda yang tadinya masa bodoh, cuek dan lain berubah menjadi yang tadinya perangainya negatif berubah menjadi perangai positif, menjadi anak yang peduli, suka beribadah, dia senang bekerja sama, senang menolong, dia sportif, berkomitmen dan lain-lain. Nah, sukses beliau mengubah mental generasi muda Inggris ya, 26 tadi. Ini akhirnya dicatat, dituliskan dalam sebuah buku yang namanya Scouting for Boys. Buku ini sudah merupakan pengembangan dari buku yang ditulisnya yang berjudul I to Scouting ya, akhirnya dibuat Scouting for Boys. Dan buku ini menjadi bestseller. Mengundanglah wartawan untuk bertanya kepada beliau dengan keberhasilan Baden Powell ini. Ya Tuan, Anda kan seorang tentara dari pasukan elit, ngapain sih maunya sih membina generasi muda dengan kepanduan? Apa jawaban beliau? Sederhana, Baden Powell ingin menjadikan generasi muda pribadi-pribadi yang waras di zaman yang edan. Dan Kak Ari, ternyata sejarah itu terulang. Hari ini pun di tengah gempuran ancaman budaya prafiguratif, budaya-budaya belum terbingkai yang masuk tanpa batasan, bisa masuk sampai ke kamar anak-anak kita, kamar generasi muda. Kalau ini tidak dibentengi, dibekali dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, ini generasi muda kita akan menjadi generasi yang follower. Ini generasi yang mengkhawatirkan. Maka pramuka ini milik kita semua, milik bukan hanya guru, bukan hanya dosen, tapi siapapun dia berkepentingan dengan pramuka.
termasuk lawyer, kepala dinas, apapun profesinya ini memerlukan ini. Bahkan seharusnya malah kita harus meresap ke semua. Betul Kak, ke semua lapisan. Jadi kalau dari sejarah tadi saya lihat memang pembentukan karakternya dulu. Ya. Dan itu berhasil dan ini yang kita coba tularkan terus ini. Betul. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya juga bukan hanya nilai-nilai karakternya itu, tapi juga nilai kecintaan terhadap bangsa negara ini juga ditanamkan di dalam kepramukaan. Nah inilah maka pramuka ini akhirnya sampai ke Indonesia. Oke. Ya, Scott Movement ini sampai ke Indonesia ini juga karena itu. Siap. Jadi nanti kita segmen kedua Ya, kita baik. bahas hubungan pramuka dengan Pancasila ya Kak. Siap. Kasih Kak Joni segmen pertama. Lanjut lagi Kak Joni, kita Siap. masih ngomongin tentang pramuka ini. Tadi Ya, sudah sampai dari masuk ke Indonesia lah, di Ya. tanah air. Terus bagaimana tuh hubungannya dengan kita Pancasila bagaimana. Terus kata mungkin pramuka jadi perisai-perisainya seperti Ya. apa mungkin Kak Joni Widodo bisa kasih gambaran lah ke kita semua. Iya, baik Kak Ari tadi bagaimana akhirnya kepanduan dunia ini dari Inggris bisa masuk ke Indonesia ini berawal dari sukses Baden Powell pada saat mengajak 26 pemuda Inggris yang berkemah di Brownsea Island tadi, dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Dan sukses ini mengundang perhatian para praktisi pendidikan ya, termasuk dari negeri Belanda. Maka Scout Movement ini di negeri Belanda namanya Pathfinder dan Pathfinderies. Jadi Pathfinder organization untuk organisasinya, Pathfinder adalah pramukanya, Pathfinderies adalah kegiatannya, kepramukaannya begitu. Nah karena Belanda menjajah Indonesia maka dibawalah. Nah inti ajaran dari Pathfinder dengan Pathfinderies-nya ini ya satu diantaranya cinta kepada tanah air. Generasi muda ini harus cinta kepada tanah air karena mereka nantilah yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa. Nah Belanda yang jajah Indonesia ketika itu dia berharap dengan Pathfinder dan Pathfinderies itu akan mendapatkan supply tenaga-tenaga muda. Tapi keliru perkiraan Belanda ini keliru, harapannya bisa mendapatkan bala bantuan dari generasi muda Indonesia, ternyata dia tetap cinta tanah airnya. Maka akhirnya dilarang keberadaan Pathfinder dan Pathfinderies tadi. Tapi muncullah sosok Kiai Agus Salim yang mengganti nama Pathfinders dan Pathfinderies menjadi Pandu dan Kepanduan. Dari sinilah mulai tumbuh gerakan-gerakan kepanduan. Berbagai organisasi yang ada di Indonesia ketika itu banyak tumbuh seperti jamur di musim hujan. Muncul nama kepanduan-kepanduan. Ada Pandu Jawa, Pandu Kristen, Pandu Islam, Pandu ini itu, ada Hizbul Waton, ada macam-macam namanya. Nah akhirnya ini juga mengkhawatirkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara karena asasnya berbeda-beda. Maka Bung Karno selaku presiden ketika itu pramuka utama minta agar gerakan kepanduan yang beraneka macam bentuknya tadi dilebur menjadi satu dan akhirnya menjadi gerakan pramuka. Kenapa tadi di depan saya mengatakan kita tidak bisa melupakan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nama pramuka itu yang mencetuskan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari nama Poromuko. Jadi di Keraton Jogja itu ada anak-anak muda yang dia di garda paling depan itu namanya Poromuko. Nah ini diambillah dijadikan sebagai nama pramuka. Kepanduan mengganti nama Pandu ya, jadi Poromuko, dan akhirnya di Indonesia menjadi pramuka, orang-orang yang sebelum muka di depan, jadi sebelum dari muka, jadi ini memang orang-orang terdepan gitu. Nah inilah, nah kemudian gerakan pramuka tumbuh menjadi organisasi besar dan seksi. Organisasi ini banyak dilirik oleh berbagai organisasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Muncullah sosok Al-Habaib Husein Mutahar akhirnya menciptakan lagu himne Satya Dharma Pramuka. Di situ jelas tegas disebutkan bahwa karena pramuka mau ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, Al-Habaib Husein Mutahar dalam syairnya mengatakan, kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas manusia Pancasila itu yang selalu mendarmakan satya dan membaktikan dharma untuk kejayaan Indonesia, dan setelah Indonesia jaya dia tetap menjadi pandu.
Lalu ada apa dengan Pancasila? Ini yang sering tidak dipahami oleh para pramuka, oleh bahkan pembina pramuka. Konyolnya lagi kalau pelatih pembina pramuka tidak tahu Pancasila, tentang Pancasila, filosofinya seperti apa. Mungkin melalui podcast ini yang dikomandoi oleh Kak Ari, mudah-mudahan ini bisa berbagi dan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan harapan, menjadi manusia-manusia Pancasila yang sesungguhnya. Kak Ari, saya sering berdialog dengan teman-teman termasuk dosen Pancasila. Saya sederhana tanya, dan ini juga saya coba tes case saya ke masyarakat, ke generasi muda, ke pembina, ke guru, ke banyak orang. Saya tanya, adik-adik, kakak-kakakku, yuk kita sekarang berdiskusi. Yang kakak tahu, yang adik-adik tahu, di dada burung Garuda itu sejatinya ada berapa perisai yang tergantung? Jawabannya macam-macam Kak Ari. Tapi yang tidak sedikit, banyak jawaban yang terbanyak perisainya 1. Ada yang mengatakan perisainya 5. Jarang sekali yang dia mengatakan perisainya ada 2. Padahal sebenarnya perisainya ada 2, yaitu perisai yang pertama, perisai dalam. Dia warnanya hitam, di dalamnya itu orang mengatakan itu bintang, padahal sejatinya itu simbol dari nur, cahaya. Tapi biar mudah mengajarkan disebut itu bintang emas bersegi 5. Kenapa itu menjadi perisai yang pertama, yang utama dan adanya di dalam? Ini perisai ini pemecah gelombang. Dari sinilah semua kuncinya. Nah, ini perisai yang pertama hitam tadi, simbol nur. Yang kedua perisai yang di belakangnya, yang gede, ada 4 gambar, mulai dari rantai, pohon astana, kepala kerbau, dan padi dan kapas. Apa maknanya? Kok tadi dikatakan pemecah gelombang? Ancaman sebetapapun hebatnya, derasnya, besarnya, kuatnya, itu sesungguhnya tidak akan berarti apa-apa terhadap keutuhan bangsa negara. Kalau yang lebih kecil keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sepanjang di dada manusia Indonesia itu masih ada Tuhan. Karena nggak mungkin orang yang bertakwa itu nggak bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Nggak mungkin orang bertuhan nggak bisa menjaga nilai-nilai persatuan. Nggak mungkin orang yang bertuhan, takwa ini nggak bisa menjaga nilai-nilai kerakyatan, permusyawaratan, dan nggak mungkin orang yang bertuhan tidak bisa menjaga nilai-nilai keadilan sosial. Nah di dasar dharma juga demikian. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di bagian atas. Nggak mungkin orang yang takwa ini nggak cinta alam, nggak patuh, nggak patriot, nggak disiplin sampai terakhir. Nggak mungkin orang yang takwa kepada Tuhan itu tidak suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini betapa pentingnya. Maka pramuka harus tahu bahwa dirinya adalah manusia Pancasila, dan karena itu dia harus tahu falsafah Pancasila itu apa. Nah sejatinya pesan mornya itu Kak Ari. Oke, jadi sinkron ya. Iya kan. Pramuka dan Pancasila sebenarnya sinkron. Sinkron kan. Yang benar juga yang dikatakan Pak Joni tadi. Dulu Belanda mau coba masukkan itu, malah timbul cinta tanah air. Timbul cinta tanah air Kak. Karena memang betul-betul malah tertanam ya. Tertanam sejak awal. Yang benar-benar kita harapkan bahwa pramuka ini bisa menjaga terus tanah betul, air. Kak. Ya, nanti kita segmen terakhir kita bahas lagi di bidang tentang Kak, pramuka. Ya. Terima kasih Kak Joni. Ya, sama-sama Kak. Terakhir Kak Joni, ini segmen terakhir, masih banyak yang ingin, sebenarnya enak ngobrol-ngobrol di sini. Kalau ngomong pramuka itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis-habisnya. Cuman ada lagi yang pemahaman ingin saya sampaikan, kita tularkan lah bahwa pramuka ini milik siapa sih pertamanya? Apakah emang, karena setahu kita memang ini milik semua lah. Bagi masyarakat ada gunanya, bagi anak-anak itu seperti apa, bagi orang dewasa seperti apa. Dan di pramuka itu ada banyak hal-hal yang per bidangnya lah. Dan itu semuanya penting, ada gunanya semua. Mungkin nanti Kak Joni sampaikan juga harapan terakhir lah untuk pramuka ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ari. Ya, kalau ditanya pramuka punya siapa, itu lagu yang sering dinyanyikan. Pramuka siapa yang punya punya kita semua. Kak Ari, ya pramuka itu milik kita semua. Jadi pramuka bukan monopolinya guru, pramuka ini bukan monopolinya dosen, pramuka bukan monopolinya pemerintah. Ya. Tapi semua kita punya pramuka ini, semua kita
butuh pramuka ini, semua kita memang berharap banyak dengan pramuka, karena dengan pramuka insya Allah apa yang diharapkan, diimpikan, dicita-citakan akan bisa menjadi kenyataan. Nah, sederhananya begini Kak Ari, pramuka itu bagi anak-anak itu game, teman bermain ya. permainan ya, Oke. permainan. Tapi permainan yang seperti apa? Tentu di dalam pendidikan kepramukaan, permainan yang mengandung pendidikan, lagu mengandung pendidikan, permainan mengandung pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Pendidikan mengandung pendidikan di sini apa? Nilai-nilai karakter yang ditanamkan. Kemudian bagi orang dewasa apa? Kepramukaan bagi orang dewasa itu job, pengabdian. Jadi melalui pramuka, profesi apapun dia, kepala dinas PTSP berpramuka. Dengan pramuka bisa membantu memperlancar pekerjaan di dinas perizinan ya, satu pintu ini. Banyak cara yang bisa dilakukan. Mungkin dinas apalagi bisa menggunakan kepramukaan sebagai alat ya. Dengan generasi muda yang banyak mau untuk melakukan apapun bisa. Jadi bagi orang dewasa ini job. Bagi masyarakat, bangsa, negara apa kepramukaan itu? Tool, alat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, karena itu semua kita punya kepentingan, karena peserta didik punya harapan bahwa dia ingin berkontribusi buat masyarakat, bangsa, negara. Orang tua ingin punya harapan agar anaknya menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bangsa pun demikian, punya harapan agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang dihormati, disegani. Dia berharap banyak dari generasi muda itu. Nah, kepramukaan yang dipunyai oleh organisasi Gerakan Pramuka ini sangat strategis. Karena itu agar kepramukaan ini betul-betul bisa menjawab kebutuhan tadi yang saya sebutkan, orang tua, masyarakat, bangsa, maka di dalam organisasi ini harus vital semuanya Kak. Semua harus vital, organisasinya vital, kegiatannya vital, pramukanya vital, dan semua yang terkait di dalamnya harus vital. Satu di antara yang tidak boleh dilupakan, jangan dipandang sebelah mata adalah litbang. Penelitian dan pengembangan ini justru strategis, harus dilakukan, harus dibentuk oleh organisasi di level manapun. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh generasi muda dari kepramukaan. Dia ingin misalnya, dia pengen menjadi orang yang menjadi pengusaha. Berarti kepramukaannya harus mengarah ke sana. Orang tua pengen agar anaknya nanti begitu selesai dia nggak merepotkan orang tua. Berarti life skillnya harus larinya ke sana juga, ke usaha, ke bagaimana dia belajar untuk menciptakan peluang-peluang. Bangsa dan negara menginginkan ada masyarakat generasi muda ini nanti dialah yang akan menjadi pengganti generasi penerus. Karena itu dia wawasan kebangsaan. Ya, kemudian yang disebut oleh Kak Farda tadi karakter buildingnya itu memang harus diperkuat, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, generasi muda ini akan menjadi penerus. Nah, karena itu litbang ini harus betul-betul diberdayakan agar dia bisa mencari tahu dari berbagai kalangan tentang apa yang harus dilakukan oleh Gerakan Pramuka, sehingga orang-orang yang menjadi andalan di Gerakan Pramuka itu dia bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pramuka itu milik kita semua Kak Ari. Jadi nggak salah kalau Kak Ari walaupun kepala dinas perizinan satu pintu ini di Kabupaten Waikanan ini aktif pramuka, dan apalagi yang diurusi Kak Ari ini Waka 6 ini bidang bela mental, negara, spiritual, dan bela negara sangat strategis sekali dengan dan inline dengan apa yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Demikian Kak Ari. Terima kasih nih Kak Joni. Jadi memang Sama-sama Kak. Pramuka ini menjawab tantangan masa depan juga. Yes. Jadi memang kita Jadi harus, tidak lekang oleh kondisi apapun. tidak ada kemauan, dan kita harus pramuka juga ikut terus mengawal jadi negara ini biar berkarakter dan tetap Betul sesuai dengan pesan Kak Warda tadi ya, bahwa pramuka ini adalah sebuah gerakan dan ini harus menjadi pengawal ya, garda terdepan bagi berbagai macam perubahan ya. Jadi dia yang harus mengawal ya, karakter terutama. Terima kasih Kak Joni Sama-sama waktunya Kak Ari. Hari ini semoga sukses terus untuk Amin, semuanya dan selalu diberi sama kesehatan. sukses juga buat Kak Ari ya. Selamat sekali lagi buat WhatsApp Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.
Demikian tadi penayangan video podcast saya bersama Kak Ari Antoni. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak dan adik-adik telah berkenan menonton video saya. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Kak Ari Antoni Tamrin. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Pramuka. Bertemu, berpisah, itu